Sepertinya belum, Pak. Record ya. Ya, oke, sudah. Ya. Silakan Sudah. dilanjutkan, Pak. Sudah direkod, Pak? Iya, sudah, Pak. Sudah. Oh, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Bebe Wahid Nuryadin. Saya dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan membagi pengalaman ya Bapak Ibu. Sedikit pengalaman saya berkaitan dengan bahan ajar digital. Tidak banyak mungkin nanti yang akan saya sampaikan, tapi intinya adalah ini pengalaman pribadi berkaitan bagaimana mempersiapkan bahan ajar digital di masa pandemi ini. Saya juga baru belajar setahun 2 tahun ini ketika ya dalam artiannya mengajarkan ke mahasiswa bagaimana cara memanfaatkan secara optimal perangkat-perangkat digital yang mereka miliki. Terutama saat ini saya sedang dalam artiannya diberi untuk mengampu mengelola lab laboratorium fisika dasar. Jadi saya menggunakan perangkat-perangkat digital untuk perkuliahan di fisika dasar. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada panitia atas kesempatannya dan semoga kegiatan hari ini mendapatkan berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar, Nabi yang sangat kita cintai, ya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekilas saya dan Pak Sahrul itu satu guru, ya. Saya dan Pak Sahrul itu dididik oleh Prof Mikrah, ya. Untuk secara dan Pak Sahrul pasti mengerti lah bagaimana Prof Mikra mengajarkan kita bahwa memanfaatkan situasi seburuk apapun untuk menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah ya secara fisika atau secara keilmuan gitu. Nah, ini juga salah satu ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Semoga guru kita mendapatkan keberkahannya ya. Kita doakan semoga tetap sehat selalu. Oke. Hari ini saya akan bukan mengajarkan ya Bapak Ibu. Aduh, saya ingin membagi pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan bahan digital ini, terutama dalam perkuliahan fisika ya. Saya minta maaf karena asumsi saya terhadap dosen dan guru fisika, jadi terlalu banyak konten fisikanya di sini. Kemudian juga bahan ajarnya, kemudian metode belajar digital, kemudian juga bagaimana pembelajaran digital, pembelajaran online. Ya. Kemudian ada secara sederhana ada 5 jenis bahan ajar digital yang sering digunakan selama ini. Ya. Sebenarnya pun banyak, ada lebih dari 10 jenis bahan ajar digital. Bukan bahan ajar saja, metode digitalnya, metode belajarnya atau metode evaluasinya. Tapi karena bagian itu saya tidak menguasai, jadi saya hanya berkaitan dengan 5 bahan ajar digital saja. Sebagai tambahan, saya akan memberikan gambaran bahwa ternyata kita bisa mengembangkan laboratorium dalam genggaman, yaitu kita memiliki smartphone, memiliki tabs, kemudian juga memiliki laptop yang bisa kita gunakan sebagai laboratorium. Bukan hanya simulasi, Bapak Ibu. Bukan hanya pemodelan, tetapi benar-benar laboratorium di mana kita mengukur eksperimen ya. Sehingga nanti eksperimen atau dalam laboratorium tersebut kita bisa bawa ke rumah ke mahasiswa kita sehingga mereka tetap bisa eksperimen di rumah atau mempelajari atau belajar dari rumah. Oke. Secara umum pembelajaran digital ini adalah metode yang revolusioner. Jadi kita ini memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana, di mana, dan kapan kita ingin belajar. Ya, kita bisa mengontrol mahasiswa. Oke, kita hari ini belajar, walaupun kita misalnya jauh, ya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Bagaimana kita masih kita menggunakan teknologi baru, ya,
kita menggunakan teknologi baru, misalnya kita yang tadinya tidak biasa Zoom meeting, kemudian tidak biasa menggunakan IT, kita sekarang menggunakan internet, bahkan menggunakan kecerdasan buatan untuk dalam proses pembelajaran kita. Ya, teknologi saat ini memang memungkinkan ya untuk melakukan pembelajaran, bahkan melakukan pembelajaran yang secara personal. Jadi dulu kita hanya bisa mengajarkan beberapa orang harus dalam satu kelas gitu ya. Sekarang kita bisa melihat progres pembelajaran dari satu siswa ke siswa yang lain secara langsung real time, walaupun tidak dalam satu tempat yang sama gitu ya. Dan itu memungkinkan kita untuk mengawasi banyak orang, tetapi juga secara personal juga kita bisa perhatikan. Ya. Nah, ini secara umum bahan ajar dan metode belajar secara digital, Bapak Ibu. Ada banyak, walaupun saya tidak mempraktikkan semuanya ya Bapak Ibu, tapi intinya adalah bagaimana kita mengadaptasi proses pembelajaran yang tadinya berbasis kolosal, ya, yang berbasis kolosal, kemudian juga proses pembelajaran itu satu arah, misalnya dari kita ke mahasiswa atau dari kita ke siswa gitu ya. Kemudian kemudian juga mereka melihat dari textbook yang tercetak gitu ya. Kita mengadaptasi pembelajaran digital, misalnya pembelajaran melewat Zoom, kemudian juga materinya kita sharing gitu ya. Atau bahkan materinya siswa kita yang mencari sendiri apa yang ingin mereka pelajari selama itu masuk ke dalam kurikulum yang telah kita persiapkan. Ya. Kemudian juga kita melakukan permainan, ya, misalnya bagaimana kita bisa mengukur kemampuan siswa gitu dengan melalui pemberian reward and punishment. Walaupun dalam sekarang itu istilahnya ya badging, itu pemberian plakat atau pemberian istilahnya tanda gitu, kemudian melalui pembelajaran berbasis game gitu, ya. Kemudian juga kita belajar tentang blended learning, ya. Bagaimana kita pembelajaran berbasis paduan ya atau mix gitu ya antara pertemuan berbasis Zoom atau misalnya pemberian materi berbasis video pembelajaran gitu ya. Ya itulah salah satu salah satu keuntungan di saat pandemi ini. Kita belajar apapun untuk bagaimana cara menyampaikan yang terbaik dan mereka cepat paham gitu. Segala cara kita lakukan akhirnya ya dalam tanda kutip kita langsung mencampurkan secara metode pembelajaran. Kemudian juga kita akan belajar tentang bagaimana classroom teknologi atau teknologi yang ada di dalam kelas. Sekarang kelasnya online, maka pembelajarannya juga online, juga teknologinya juga online. Ya. Kemudian e-textbook. Nah, kemudian ini learning analytic. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saya sendiri belum belajar banyak tentang ini. Ini adalah sebuah perangkat artificial intelligence di mana perangkat-perangkat tersebut banyak aplikasinya sekarang. Saya belum menggunakan lebih banyak, maksudnya belajar lebih banyak bagaimana cara menggunakannya. Tetapi bagaimana learning analytic ini adalah memasukkan nilai-nilai atau poin-poin dari pembelajaran siswa ini sehingga nanti kita bisa menentukan dari hasil keluarannya itu adalah si anak ini sudah paham berapa puluh%, anak ini bagian mana yang belum paham dan di sini. Dan ini itu manfaat dari artificial intelligence itu. Kemudian bagaimana kita mempelajari objek-objek yang ingin dipelajari gitu ya, memilih objeknya dan seterusnya. Bahkan ada satu namanya Open Educational Research, ya. Bahan ajar yang terbuka. Saat ini kita berlimpah informasi, ya, yang kita biasanya tadinya belajar hanya dari buku, kemudian kita berlanjut ke perpustakaan, kemudian kita lanjut sekarang kita belajar lewat online, lewat website gitu ya. Nah, sekarang orang berlari bahwa pembelajaran materi-materi itu selalu tersedia di website, misalnya website sekolah atau website universitas atau yang lainnya,
dan terbuka. Kita tidak harus mendaftar ke mereka, kita tidak usah membayar, kita tinggal ambil aja poin-poin pembelajarannya dan kita lakukan di rumah atau di tempat kita kerja, ya. Atau misalnya kita ada virtual reality atau augmented reality gitu ya, smartphone kita bisa melakukan ini. Atau mobile learning gitu ya, pembelajaran menggunakan perangkat mobile, atau makna lainnya adalah pembelajaran yang bergerak, walaupun sebenarnya secara harfiahnya adalah kita memanfaatkan perangkat yang berada dalam genggaman kita untuk belajar. Oke ya, ini ada beberapa jenisnya, tapi intinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber digital sebagai sarana pembelajaran, ya. Nah, oke. Bagian ini sebenarnya saya kurang percaya diri untuk mengajarkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sendiri sebenarnya lebih berpengalaman dibandingkan saya bagaimana menggunakan perangkat elektronik untuk pembelajaran, ya. Tapi kunci utamanya adalah kita melakukan penyampaian materi atau interaksi antara kita dengan mahasiswa, atau bahkan mengukur kemampuan kita atau mahasiswa atau siswa ya menggunakan berbasis online. Bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, atau misalnya quizzes atau apapun selama itu mendukung pembelajaran kita. Yang oh iya, maaf Bapak Ibu, kamera saya mati. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, ini yang saya ketahui, bagaimana ada 5 jenis bahan ajar digital. Yang pertama adalah kita melakukan simulasi. Walaupun saya yang bagian ini simulasi ini sekarang lebih canggih lagi Bapak Ibu. Bukan hanya simulasi berdasarkan apa yang sudah kita atur. Misalnya bagaimana gerak bandul itu kita gambarkan menggunakan animasi kartun atau bukan, tapi benar-benar simulasi berdasarkan realita atau eksperimen secara nyata gitu, ya, bukan hanya simulasi berdasarkan kartun atau yang lainnya. Jadi inilah kemenariknya ya. Beberapa tahun yang lalu ada orang Amerika dan orang Kanada sekolah SMA lah. Jadi mereka ingin mensimulasikan bagaimana cara mengetahui bahwa bumi itu bulat. Anak SMA, mereka ingin melakukannya dengan dalam satu waktu yang sama, karena kan penelitian awal pembuktian bumi bulat itu menggunakan waktu yang berbeda, karena di Mesir dan di sungai di bagian selatan Mesirnya, gitu ya. Dan mereka menentukan berdasarkan tanggal yang sama di tahun yang berbeda. Mereka dapatkan bahwa bumi itu bulat dan sekitar 6.000 km jari-jarinya. Nah, anak SMA dan di Amerika dan Kanada, mereka saling ngobrol menggunakan chatting WA, ya. Bagaimana cara melakukannya? Mereka melakukan dalam satu waktu yang sama dengan menancapkan tongkat yang panjangnya sama. Kemudian di Kanada mereka juga menancapkan tongkat yang sama dan mereka mendapatkan sudut yang sama. Sudut bayangannya. Hasilnya adalah bahwa simulasi yang dilakukan secara online ini tidak bertemu tatap muka, tetapi melalui eksperimen real, dan mereka dapatkan hal yang sama bahwa bumi itu bulat, ya, berdasarkan simulasi, dan simulasinya bukan hanya menggunakan perangkat komputer dalam artiannya animasi, ya, tapi benar-benar realita yang bisa dihadapi secara nyata, walaupun secara elektronik, ya. Ini simulasinya, bagaimana cara mengukur, membuat misalnya, mendeskripsikan data misalnya dan seterusnya.
kemudian bagaimana menganimasikannya misalnya. Sekarang sudah ada banyak perangkatnya misalnya untuk mengetahui pergerakan planet-planet dan perhitungannya sudah sangat real. Bahkan hari ini kita bisa menentukan posisi bulan secara tepat dengan hanya menggunakan smartphone. Dengan kita melihat mengangkat smartphone kita kemudian membuka aplikasi dan kita akan tahu di sana adalah bintang apa dan bulan apa. Ya. Kemudian kita melakukan kuis gitu. Ya, dan ini sering Bapak Ibu lakukan misalnya menggunakan quizzes untuk siswa kita atau aplikasi yang lain dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana membuat buku teks elektronik gitu ya. Kemudian juga ada yang terakhir adalah media pembelajaran terbuka. Nah, ini yang menjadi menarik mungkin yang ingin saya bagikan bahwa saat ini berdasarkan bahkan banyak informasi berdasarkan ya melihat saat ini aja bahwa media pembelajaran itu sudah sangat terbuka Bapak Ibu. Bagaimana ternyata open courseware itu sudah banyak. Jadi kita misalnya ingin mencari materi apa tinggal daripada mencari lama ke perpustakaan kita tinggal googling misalnya gitu ya. Materi dan sudah keluar langsung gitu. Ya. Dan sudah ada beberapa banyak ya dalam artiannya panduan-panduan untuk melakukan perkuliahan atau pengajaran di kelas gitu berdasarkan media pembelajaran terbuka atau namanya adalah open courseware. Ya, ada istilah yang lain tapi intinya sama bahwa dia adalah media pembelajaran terbuka. Oke. Nah, maaf. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang blended learning. Umumnya pemahaman kita tentang blended learning itu adalah LMS, Learning Management System ya. Saya senang dengan LMS, tapi lebih senang lagi dengan open courseware. Di mana kalau LMS itu kan proses, ya walaupun open courseware itu dia statis, kelemahannya adalah statis. Kalau LMS kan dia bergerak berdasarkan kebutuhan dari kelasnya masing-masing. Walaupun kelemahannya adalah dari LMS tertutup, di mana orang lain yang tidak sedang belajar dalam artian tidak ikutan perkuliahan itu tidak bisa masuk ke dalam kelas. Dan jadi sebenarnya buat saya OCW dan LMS harus digabungkan sehingga nanti media pembelajarannya makin melimpah sehingga suatu hari kita tidak usah mengajarkan lagi, kita tinggal nunggu mahasiswa kita atau siswa kita bertanya, Pak, materi ini benar gak seperti ini gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin itu kejadian itu mungkin ada gitu di mana mahasiswa kita datang dengan sudah membawa ilmu gitu ya. Dan kemudian suatu hari ketika mulai perkuliahan semester ini saya selalu menggunakan Zoom untuk pembelajaran misalnya di kelas, kemudian juga pemberian tugas dan yang lain-lain selain daripada LMS gitu ya. Saya di mana di LMS saya membagikan materinya secara tertutup. Tapi kelemahannya adalah ketika menggunakan Zoom, mahasiswa saya yang di kampung ya, mahasiswa saya yang sangat di daerah misalnya di Pulau Jawa Selatan saja Bapak Ibu punten, maaf ya, mereka kesulitan untuk mengakses internet secara real time gitu. Dan karena kesulitan tersebut pada akhirnya menyulitkan mereka sedang belajar apa ini hari ini gitu ya, dan meminta saya merekamnya. Tapi ada satu kelemahan. Ketika saya menggunakan Zoom dan menggunakan Zoom akun Zoom sendiri, pembelajarannya hanya sebentar, sekitar 40 menit. Yang pada akhirnya ketika sedang asik-asiknya belajar gitu ya, selesai karena habis waktu. Oke, saya gabungkan dengan LMS gitu ya. Kemudian juga saya gabungkan dengan YouTube, pembelajaran YouTube. Ini adalah akun saya Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Sedikit video tentang fisika termal, kemudian atau gabungan dari termodinamika dan fisika statistik, kemudian juga kalkulus ada, pengenalan matematik, kemudian juga metode
metode penelitian kuantitatif dan seterusnya. Nah, silahkan dikunjungi. Kemudian juga pembelajarannya bukan hanya saya mengajarkan secara ini ya Bapak Ibu, secara video saya mengajarkan, kemudian ada slide. Nah, saya coba membuat papan tulis, di mana papan tulisnya adalah kertas, kemudian saya menulis dengan kamera yang menyorot ke bawah. Dan ini buat saya sendiri, saya ingin memberi, tujuannya adalah bagaimana mahasiswa atau siswa ini tetap terikat dengan kuliah kita, ya. Ketika mereka Zoom gitu ya, kemudian atau menggunakan Google Meet atau podcast, itu mereka terikat. Jadi saya menggunakan banyak perangkat, misalnya adalah Zoom digabungkan nanti ketika saya rekam, gabungkan dengan video pengerjaan contoh soal misalnya gitu ya. Kemudian juga dalam video itu saya selipkan, oh ini tugas untuk hari ini, tugas di mana pada akhirnya mereka harus menonton video atau pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, kemudian juga kelemahannya adalah ini videonya jangan terlalu lama misalnya gitu. Mahasiswa mintanya seperti itu. Oke, bagaimana cara mengatur pembelajaran yang 40 atau 50 menit menjadi hanya 15 menit. Ya. Hal itu juga harus disertai contoh soal atau yang lainnya. Oke. Dan ternyata ketika saya belajar bagaimana cara membuat video di YouTube, saya melihat lagi guru-guru saya seperti apa gitu di sana di dalam pengajaran dalam menggunakan YouTube. Ternyata mereka hanya 15 menit dan dipotong-potong. Ternyata dalam satu perkuliahan hanya ada 2 video yang dipotong dan seterusnya. Dan tujuannya adalah bagaimana mengikat siswa untuk tetap belajar dalam materi ini ya, dalam materi yang kita ajarkan. Ya, jadi inilah yang maksud dari blended learning yang saya pahami, walaupun mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu pahami selama ini, tapi pengalaman saya melakukan blended learning adalah menggunakan semua perangkat yang bisa saya akses. Video pembelajaran, menggunakan YouTube, menggunakan aplikasi, dan seterusnya. Nanti di belakang-belakang saya akan contohkan aplikasi fisika untuk aplikasi laboratorium fisika secara online ya, Bapak Ibu, atau berdasarkan smartphone yang bisa kita akses sendiri. Nah, dalam kegiatan pengajaran ada namanya teknologi ruang kelas. Ya, ada misalnya di saat ini ruang kelas itu sekarang dimodernisasi dengan bantuan virtual reality, di mana kita menggunakan Google Glass gitu misalnya untuk melihat pembelajaran biologi di hutan tanpa keluar dari kamar misalnya gitu. Atau kita ingin membuat kerajinan tangan atau peralatan laboratorium sendiri gitu ya, menggunakan printer 3D yang disambungkan secara online gitu, atau komputasi kemudian atau jejaring online lainnya. Sebenarnya ini juga menjembatani Bapak Ibu bahwa kita harus mempelajari teknologi ruang kelas ini. Secara sederhananya adalah siswa kita sudah berkembang ya. Siswa kita sudah berkembang dari yang tadinya ya kita anggap misalnya diri kita sendiri hanya belajar dari kelas, kemudian dari laptop, dan ternyata siswa kita sekarang cenderungannya adalah menggunakan gawai mereka atau smartphone mereka sebagai media pembelajaran. Di saat mereka misalnya di rumah, bahkan sedang keluar rumah gitu ya, mereka tetap bisa belajar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja teknologi ruang kelas yang saya miliki, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin berbagi bahwa saya pertama, kita harus bisa menggunakan software open source. Saya kira Bapak Ibu, bagi saya ya, ini juga suatu hari saya ditegur oleh rekan kerja ketika saya menggunakan Office Office 2010 atau Office terbaru lah,
tapi ternyata pas dia cek, oh ini bajakan. Harusnya kamu jangan membajak, karena karya kamu dibajak pun kan nggak enak. Ini teknologi mereka dibajak, pasti mereka juga nggak ridho. Kalau mereka nggak ridho, dan itu jadi hutang kalau. Karena tempat saya adalah perguruan tinggi keagamaan, pasti disangkut pautkan dengan keagamaan. Kalau hutang nanti ditagihnya di akhirat gitu ya. Akhirnya saya kaget. Dan oke, cari yang gratisan, dan ternyata sekarang banyak, ada WPS, ada OpenOffice, ada Linux, ada yang lainnya. Saya tidak menyarankan kalau yang sudah punya dan yang sudah punya yang legal misalnya, ya nggak usah dihapus, tetap gunakan itu, tetapi juga gunakan yang open source gitu ya. Tadi ada yang raise hand, ada beberapa. Atau gimana? Mau kita tanggapin dulu? Bapak Panitia? Atau lanjut aja ya? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kelebihan dari WPS ini Bapak Ibu secara sederhananya, ya, WPS ini dia aplikasi yang menarik ya. Jadi kita bisa satu kerjaan, misalnya banyak kerjaan seperti menggunakan Word atau Excel gitu ya. Itu dalam satu aplikasi yang sama, bahkan kita bisa convert ke PDF gitu atau membaca PDF dalam satu aplikasi yang sama. Dan ini cukup ringan akhirnya dibandingkan harus menginstal bergiga gitu. Yang ternyata ini lebih ringan dibandingkan aplikasinya. Walaupun dalam hal ini dia hanya ya aplikasi standar lah. Kita belum bisa menggunakan lebih banyak kecuali kita membayar secara premium ya ke mereka. Walaupun mereka berbayar sebenarnya, tapi intinya adalah ada bagian yang open source, dan buat saya sekarang saya lebih nyaman gitu. Ya. Kemudian kita harus bisa OBS Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara membuat video? Sekarang juga saya misalnya menggunakan OBS sebagai pengganti kamera. Ya. Oh, masih. Bentar, saya akan aktifkan OBS saya Bapak Ibu. Oke. Wah. Nah, saat ini sekarang saya pakai kamera OBS. Coba lihat video saya. Jadi dari kamera ke OBS, dari OBS ke Zoom. Kenapa? Karena di OBS saya bisa gunakan misalnya untuk menggabungkan dua video yang berbeda. Misalnya saya sekarang
akan coba untuk yang jadi coba saya akan share lagi misalnya menggunakan ya. Oops. Nah, saya akan nyalakan. Ya Allah, habis baterai. Oke, balik lagi saya akan. Oke, terlihat ini presentasi saya. Jadi intinya adalah kelebihan dari OBS ini kita bisa merekam video pembelajaran yang kita buat, atau misalnya kita mau streaming, atau misalnya kita menjadikan dia sebagai kamera kemudian kita berikan sebagai pembelajaran di online gitu ya. Dan saya kira dengan cepat kita bisa mempelajari ini. Oke. Nah, kemudian dalam pembelajaran atau eksperimen fisika, saya menggunakan kamera. Sebenarnya kamera biasa, Bapak Ibu, kamera smartphone atau kamera DSLR atau kamera Sony biasa, kamera digital biasa. Dimaksudkan kamera kecepatan tinggi itu adalah kita dapat merekam dalam tanda kutip setiap peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah ketika saya eksperimen di laboratorium untuk mengamati bola jatuh di dalam liquid, ya, bola yang jatuh di dalam liquid. Pada video pembelajaran ini saya akan menganalisis apakah dia hanya gerak jatuh bebas atau ada yang lainnya, dan saya menggunakan kamera. Saya definisikan saja ya, kecepatan tinggi maksudnya adalah kita bisa melihat frame per frame dari satu gambar dengan gambar yang lain. Rata-rata kamera smartphone kita adalah 20 frame sampai 30 frame per second. Jadi kalau kita ekstrak sebenarnya dalam 1 detik, kita itu merekam dalam video itu 30 gambar, 25 sampai 30 gambar. Ya. Bahkan ada beberapa yang saya cek, beberapa smartphone yang bisa sampai 100 frame per second. Ya, atau 60 frame per second. Dan yang ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa sekarang smartphone saja sudah bisa merekam yang sampai tinggi seperti itu. Jadi ini contoh yang saya dapatkan nih. Jadi ada praktikum di eksperimen fisika yang saya ampu, itu adalah praktikum lari sprint. Ya. Jadi tujuannya adalah mengaplikasikan fisika dalam olahraga. Bagaimana meningkatkan kualitas olahraga misalnya di Indonesia. Ini salah satu tujuannya. Misalnya. Saya ingin para ahli fisika misalnya bukan hanya bergerak dalam bidang laboratorium secara lab gitu ya, tapi laboratorium dalam kehidupan misalnya untuk olahraga atau yang lainnya. Nah, pada kegiatan ini saya rekam. Jadi lintasannya misalnya dalam sumbu X, maka saya merekam dalam sumbu Y, gitu ya. Jadi tegak lurusnya. Jadi tegak lurus lintasannya, dan saya bisa perhatikan dari satu frame ke frame yang lain. Saya lihat misalnya yang tadinya jongkok kemudian tangan terangkat tapi kepala mengarah ke depan, gitu ya. Kemudian kakinya menolak, ya, memberi tolakan, memberikan gaya ke depan. Kemudian pada saat awal kita bisa tebak gaya geseknya kemungkinan kecil, tetapi semakin badannya tegak maka gaya geseknya semakin besar, dan walaupun kecepatannya juga semakin besar.
Jadi nanti kita bisa akan memberikan insight ke siswa atau ke mahasiswa bahwa dengan memanfaatkan teknologi kita bisa berkaitan dengan hubungan antara bahwa gaya gesek itu berkaitan dengan luas permukaan atau misalnya gaya gesek juga bergantung pada kecepatan dari si pelarinya. Dan itu kita ekstrak dari kecepatan kamera berkecepatan tinggi. Ya. Secara standarnya adalah 25 sampai 30 frame per second itu smartphone biasa. Tapi kalau ada DSLR yang bisa sampai 60, ada juga yang 100 sampai 240 frame per second. Makin tinggi frame-nya biasanya jadi akhirnya adalah makin detail, ya, makin detail setiap tahapan gerakannya, ya. Jadi posisi, waktu dan itu akan makin terlihat. Misalnya untuk satu frame dengan frame yang lain berbedanya hanya di bagian apanya gitu. Tetapi itu menunjukkan nanti pada akhirnya gerakan dari peristiwanya, ya. Kita lihat juga bahwa ini adalah mahasiswi saya yang sedang lari dan ketika dia lari ternyata kita bisa lihat bahwa gaya gesek dari bajunya lebih besar dan kita bisa tebak, oh benar nggak? Nah itu melalui simulasi. Oke, ya. Kemudian juga software open source yang lain. Bapak Ibu, kita punya kameranya, dia merekam, ya, merekam peristiwanya misalnya gitu ya. Tetapi bagaimana cara mengekstraknya dari satu video menjadi 25 gambar. Nah, ini caranya adalah kita pakai software open source. Namanya adalah tracker motion analysis. Atau kadang digunakan disebutnya sebagai tracker. Aplikasi ini open source, kita gratis, kita download gratis dan besarnya hanya 60 mega. Ketika kita install tidak terlalu berat dan ketika itu pakai kita bisa mengekstrak video, ya. Dan contohnya adalah ini, saya menjatuhkan bola berwarna merah, kemudian dia jatuh ke bawah, dan kita akan dapatkan kurvanya, yaitu kurva. Mohon maaf Pak, ya. Untuk tampilan yang di-share saat ini itu halaman depan PowerPoint Bapak. Mungkin... Oh gitu, dari tadi. Ya Allah, iya. sorry. Bentar ya. Mohon diingatkan kalau tadi kan saya nanya, ini udah benar belum slide-nya? Iya, yang ini sudah benar Pak ya. Iya, terima kasih. Iya, Pak. Oke ya. Jadi yang tadi mana ini? Belum mulai. Oke, maaf. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah OBS, kemudian ini adalah kamera kecepatan tinggi. Jadi kita bisa mengekstrak. Kelihatan kan? Ada ini video yang pas? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke ya. Jadi dari kamera video yang kita rekam itu menjadi satu peristiwa ke peristiwa yang lain dan teramati menggunakan kamera. Maksudnya kamera kecepatan tinggi itu adalah kamera biasa kemudian kita ekstrak, walaupun sebenarnya kamera kecepatan tinggi bisa sampai 1000 frame per second. Jadi dalam 1 detik itu bisa merekam 1000 gerakan, gitu ya. Cuma karena saya tidak memiliki, tapi juga belum membutuhkan mungkin ya. Jadi saya hanya menggunakan yang 25 sampai 60 frame per second dan itu cukup untuk melihat gerakan dari atlet yang berlari. Kemudian disangkut pautkan dengan persamaan-persamaan gitu ya. Dan ini menarik. Ini untuk pembelajaran biologi sangat menarik Bapak Ibu. Misalnya kita ambil perkembangan misalnya tumbuhan dari kecil kemudian kita foto setiap hari gitu nanti kelihatan perkembangan pertumbuhannya dan kita bisa analisis lajunya atau yang lainnya gitu ya. Atau peristiwa-peristiwanya. Kita ekstrak menggunakan tracker motion analysis. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang mempelajari ini.
Dan tracker motion analysis ini bukan hanya gerak sebenarnya, dia bisa menganalisis ini Bapak Ibu spektrum. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kepingan CD compact disc ya atau VCD gitu ya. Kemudian kita sorotkan ke lampu, kita akan lihat pelangi dari pantulan compact disc tersebut. Kemudian kita foto. Nah, citra digital itu masukkan ke tracker, kemudian kita analisis pakai tracker ya. Ini bisa sampai menentukan oh ini panjang gelombangnya berapa, kemudian intensitasnya berapa dan seterusnya. Jadi bukan hanya gerak saja ya. Nah, ini printer 3D yang ada di lab saya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini sebenarnya ada di sebelah saya saat ini ya. Dan yang satu kelebihan dari printer ini kita bisa online kan secara langsung ke internet dan saya bisa mencetak dari rumah yang di mana printer ini ada di lab saya misalnya dan saya bisa keluar kota kemudian saya bisa perintah mencetak dan hasilnya adalah perangkat-perangkat yang misal ini contohnya ini gerakannya mencetak 3D ya, jadi dia mencetak sendiri kemudian untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi. Kebetulan saya sedang membentuk tiang di dalamnya terdapat rongganya kita bisa atur sehingga menentukan kekuatan dari material ini batangnya ini. Atau ini mahasiswa saya rajin dia membuat katrol untuk praktikum menggunakan perangkat printer 3D ini. Atau saya kemarin waktu bulan Maret awal ketika mulai lockdown saya ngeprint dari luar kota untuk ngeprint face shield ya. Face shield ini saya buat dalam beberapa hari saya membuat 100 buah face shield kemudian dibagikan ke beberapa kota untuk para dokter atau tenaga kesehatan. Walaupun ini membutuhkan bahan kemudian juga akses internet dan yang lain-lain, salah satu kelemahannya sih lama ya. Untuk satu face shield ini yang kerangkanya saja itu membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Dengan berat hanya sekitar 10 gram. Jadi membentuk batang ini dia masih lama sekitar butuh 1 jam atau lebih. Tapi ini alhamdulillah ini menjadi tugas akhir atau alat praktikum atau menjadi face shield di kampus. Dan ini berbasis online. Nah, bagaimana cara membuat misalnya desainnya? Dulu kita belajar menggunakan AutoCAD ya atau menggunakan yang lain. Sekarang itu ada basisnya online namanya Tinkercad atau ada yang lainnya dan kita bisa membuat misalnya desain-desain untuk printer 3D kita atau untuk perangkat 2 dimensi misalnya untuk laser engraver atau yang lainnya misalnya kita menggunakan Tinkercad dan ini tidak perlu diinstal ya Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa kita gunakan untuk membuat ini bahkan beberapa orang gitu ya menggunakan ini sebagai karya seni, kemudian juga untuk mendesain reaktor, ya dan seterusnya. Oke, nah ini kita lanjutkan Bapak Ibu berkaitan dengan sumber daya terbuka atau open courseware. Jadi OCW ini adalah sumber daya gratis berlisensi terbuka. Kalau Bapak Ibu pernah aktif dalam pengelolaan jurnal pasti ada lisensi, ada CC atau misalnya ada yang lainnya untuk atau DOI gitu ya atau yang lainnya yang menunjukkan bahwa makalah atau karya ini bisa digunakan oleh orang lain tanpa harus minta izin atau permission dari si pembuat misalnya gitu ya. Nah, OCW itu tujuannya itu. Jadi kita bisa membagikan secara luas karya kita dan
boleh digunakan secara bebas, bahkan dimaknai secara bebas oleh orang lain gitu ya, sehingga ketika kita upload gitu ya, berikan misalnya ke YouTube gitu ya, orang lain bisa menggunakan video kita atau misalnya mendownload kemudian yang mereka ulang atau seterusnya selama dalam artinya tidak merugikan saya gitu ya. Nah, itulah tujuannya. Dan ini ada beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai open courseware contoh kita ya. Ini adalah ocw.mit.edu. Ini pasti sudah banyak yang menggunakan. Klik saja ini ocw.mit.edu, kemudian find course atau for educator. Nanti ada bergantung bisa mencari topik, numbernya, kemudian departemen. Ini sebenarnya seperti deskripsi mata kuliah sebenarnya. Cuma lebihnya adalah materi-materinya dimasukkan. Jadi materi-materinya bab per bab, kemudian juga evaluasinya dibagikan secara bebas. Jadi kalau kita mau ngajar, misal, dan kita belum dapat materinya, ya kita cari aja lewat open courseware ini, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan menjadi open courseware milik kita lah, dalam tanda kutip. Ya. Oke, ini cukup lengkap, bukan hanya fisika ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu misalnya mencari departemen, nanti ada biologi, kemudian bahasa, bahkan scholar juga, sekolah ya, ada di MIT ini, di ocw.mit.edu. Untuk pembelajaran sekolah ada. Ada lagi sebenarnya IOP juga dia mengeluarkan OCW-nya untuk sekolah. Bahkan sekarang Kompas, Bapak Ibu, kompas.com ada slot khusus untuk temanya sekolah. Sekolah.kompas, sekolah disebutnya, sekolah.kompas.com. Dia materi-materi pembelajaran Bapak Ibu. Fisika, kimia, biologi, bahasa, dan itunya ada. Bahkan contoh-contoh soalnya juga ada. Jadi open courseware ini bukan hanya milik luar negeri, saya sekarang grup Gramedia juga sudah mengeluarkan itu. Dan ini membuka hasanah baru dalam artinya kita bisa mencari materi yang tepat, kemudian juga yang sesuai. Nah, yang sering saya lakukan adalah mendownload dari sini materi-materi yang sesuai dan lengkap. Saya dan mahasiswa membaca itu dan menerjemahkannya, kemudian mengumpulkannya dalam satu bundle. Ya. Ini misalnya dari Arizona State University, sama. Ini juga banyak banget. Ini open course, mengakses. Bisa kita akses dari mana saja dan gratis Bapak Ibu. Tidak perlu login. Kemudian juga Open Yale Your Course. Ini juga open courseware sebenarnya ya. Jadi source terbuka. Kemudian juga ini UI juga membuka ya untuk open courseware-nya, dan saya bukan saya, maaf, di kampus saya ada di Jilid. Ini sebenarnya milik perpustakaan, tapi ini sifatnya repositori, dan pasti setiap kampus sekarang punya repositori, dan saya masukkan ini kemudian dibagikan secara bebas. Setiap modul praktikum saya masukkan, jadi nanti mahasiswa bisa masukkan ke dalam ini. Oke ya. Nah, untuk buku teks sendiri sekarang sudah banyak, dalam artiannya buku teks di luar dan berbahasa, misalnya berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia gitu ya. Dan walaupun saya sebenarnya secara harfiah tidak mendorong plagiarisme ya, atau misalnya ini, tapi proses terjemah itu penting Bapak Ibu. Bagaimana menerjemahkan sumber-sumber dari luar menjadi berbahasa Indonesia agar bisa diakses oleh mahasiswa kita. Alasannya sederhana Bapak Ibu. Saya selalu berpendapat bahwa pengajaran menggunakan bahasa ibu, ya, pengajaran menggunakan bahasa ibu penting dan lebih cepat pembelajarannya. Dulu misalnya ketika saya belajar tentang matematik atau misalnya belajar tentang kalkulus,
dosen saya yang orang Sunda itu selalu menyelepi pembelajarannya dan menggunakan bahasa Sunda. Tujuannya adalah setelah saya tanya berapa lama, kenapa kadang menggunakan bahasa Sunda dalam mengajarkan ke kami, walaupun mungkin tidak semuanya adalah orang Sunda waktu itu. Ya, beliau bilang agar mudah dipahami saja maksudnya. Nah, ini juga termasuk mendorong saya untuk bagaimana buku teks itu yang tadinya berbahasa Inggris saya terjemahkan jadi bahasa Indonesia, atau bahkan mencoba menyampaikannya dalam bahasa ibu yang bisa mudah dimengerti. Ini yang saya buat, contohnya saya masukkan ke repositori, ya. Misalnya catatan kuliah, fisika termal, dan ini dapat di-download Bapak Ibu secara bebas. Silakan datang di Jilib, misalnya gitu. Ada banyak buku-buku biologi, ada banyak buku bahasa karena kampus kami termasuk yang banyak jurusannya. Kemudian juga fisika dasar, modul eksperimen 1, 2, dan seterusnya. Dan salah satu yang menyenangkan buat saya Bapak Ibu, dan ini juga ternyata ketika saya upload ke di Jilib ini, Digital Library, ternyata dia masuk Google Scholar. Jadi nanti Google Scholar saya bertambah gitu tanpa saya harus menulis karya ilmiah gitu. Walaupun buku-buku ini atau catatan ini hanya terjemahan atau kumpulan dari materi-materi punya orang lain yang open courseware gitu ya. Dan itu salah satu keuntungannya. Jadinya pada akhirnya ini bermanfaat lah buat apa ya? Buat senang-senang lah, dalam artian saya bisa pamer saya udah punya buku padahal cuma terjemahan atau kumpulan yang dimasukkan ke repositori. Kemudian pembelajaran seluler ya, atau m-learning, mobile learning. Ya, jadi pembelajaran yang menggunakan di mana proses pembelajaran menggunakan berbagai platform ya. Jadi menggunakan banyak perangkat, kemudian intinya adalah bagaimana interaksi sosial dan kontekstualnya tetap tersampaikan ya, melalui video, melalui aplikasi pembelajaran dan seterusnya. Nah, kenapa pembelajaran mobile itu sekarang berkembang Bapak Ibu? Salah satu alasannya adalah kita bisa akses ilmu dari mana saja. Atau mahasiswa atau siswa kita bisa mengakses ilmu dari mana saja. Penelitian terbaru, banyak penelitian fisika di Antartika ya dianalisis oleh orang Arab Saudi. Apa kepentingan Arab Saudi menganalisis Antartika misalnya gitu. Ya. Ya. Kemudian mata kuliah MIT yang OCW tadi itu bukan hanya untuk pembelajaran mereka di orang Amerika, ternyata pesantren-pesantren sains seperti yang dikelola Gus Pur juga mempelajari mata kuliah-kuliah materi-materi yang diambil dari OCW tadi. Kemudian ini Bapak Ibu gambar yang paling atas itu ada akrilik, kemudian ada jalur. Nah ini sebenarnya jalur reaksi kimia Bapak Ibu. Jadi kita bisa masukkan misalnya prekursor A dan prekursor B, kemudian dia mengalir menghasilkan nanomaterial misalnya gitu ya. Kemudian juga sekarang sensor atau smartphone Bapak Ibu itu memiliki sekitar 16 sensor. Ya. Ada sekitar 16 sensor. Ya. Oke. Nah, ini adalah perkembangannya. Oke. Nih. Jadi secara umum ini ada akselerometer nih di smartphone kita. Ada giroskop, ada magnetometer, ada barometer. Kemudian ada proximity, di mana kalau misalnya kita sedang nelpon, kita telepon, maka si sensor dari smartphone itu mendeteksi smartphone itu mendekati si pengguna, akhirnya layarnya mati, sehingga tidak mudah kecolek-colek misalnya gitu. Mati, kemudian kita hanya aktif menelpon. Dan itu adalah salah satu sensor dari smartphone.
Atau sensor cahaya ya di smartphone ini. Sensor cahayanya misalnya kita di dalam ruangan, suasananya gelap, maka si sensor cahaya ini akan mendeteksi oke, di dalam ruangan tidak perlu terlalu terang, tetap si smartphone-nya akan terlihat. Atau misalnya kita di luar ruangan terlalu terang cuaca di luar, maka si smartphone akan cahayanya makin terang sehingga si layar itu makin tetap terlihat di luar ruangan. Kemudian ada kamera depan, belakang, bahkan kamera belakang juga sekarang ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Kemudian juga ada CDMA, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada GPS dan seterusnya. Oke. Nah, bagaimana membaca smartphone Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan smartphone dan ingin melihat berapa sensor yang ada di smartphone Bapak Ibu, silahkan di Google Play-nya atau di Google Play di OS-nya dicari Pipox ya. Sudah pada menggunakan Pipox Bapak Ibu? Pak Syarif sendiri sudah menggunakan Pipox? Belum, Pak. Oke, silakan kalau misalnya yang ini silakan kalau mau install mudah kok Pipox. Ya, ada lagi misalnya Physics Toolbox gitu ya. Physics Toolbox Sensor Suite. Nah, itu 2 yang bisa saya rekomendasikan. Yang menarik adalah Pipox ini memberikan contoh-contoh eksperimen Bapak Ibu untuk dilakukan di rumah, ya. Ya, dan dia cukup gratis lengkap dengan contoh pembelajarannya ya. Bahkan dia bisa disambungkan misalnya dari laptop kita sebagai smartphone kita sambungkan dengan laptop. Eksperimennya menggunakan smartphone kita sebagai alat ukur, misalnya kita gantung smartphone kita kemudian kita ayunkan. Kita sambungkan dengan laptop, maka si laptop bisa mengatur memulainya atau membuang datanya atau merekamnya gitu ya, sebagai pengaturannya di laptop gitu. Jadi smartphone kita dia bergerak berayun gitu atau berayun, tapi kita baca atau download datanya dari laptop, gitu ya. Nih, jadi tinggal ini kalau misal sudah install, masuk ke aplikasinya, kemudian pilih sensor apa. Ya, ada sekitar 16, tambahan lagi kalau misalnya untuk yang akustik itu ada beberapa contoh eksperimennya. Ya, tinggal klik, sambungkan Allo Remote Access, kemudian sambungkan, kemudian di sini di bagian bawahnya ada alamat website yang bisa dikunjungi. Ini LAN sebenarnya mah. Kemudian kita kunjungi. Jadi bisa pakai WiFi atau bisa pakai tethering tanpa akses internet, kita bisa tetap kita lakukan. Kemudian kita langsung pengukuran. Contoh ya, saya punya gerak jatuh bebas. Ya. Saya jatuhkan, sekarang saya ganti bolanya itu menggunakan smartphone. Tetapi saya tidak jatuhkan di atas lantai. Saya masih sayang ke smartphone saya. Nah, saya jatuhkan di atas kasur. Ya, saya jatuhkan di atas kasur. Saya jatuhkan. Ayo jalan. Ya, awalnya belum dijatuhkan. Percepatannya coba dibaca bahwa si smartphone masih membaca, dia mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 atau 9,8. Tetapi ketika dia jatuh, dia mulai jatuh. Nah, coba perhatikan warna biru ini. Yang warna biru itu yang tadinya 10, saya sekarang jatuh menjadi 0. Artinya si benda yang jatuh ini, si smartphone yang jatuh ini, sekarang dia tidak merasakan bahwa dirinya mengalami percepatan gravitasi. Karena dia sedang mengalami gravitasi sendiri. Jadi akhirnya dia sedang merasakan tidak mengalami gravitasi. Dan itu adalah hukum Newton. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika dia menumbuk, nah ini yang menarik, ketika dia menumbuk permukaan kasur, yang terjadi adalah
yang tadinya min 0, dia naik langsung ke 39,2 meter per sekon. Artinya si smartphone kita merasakan adanya impuls. Ketika dia menumbuk permukaan kasur, maka si smartphone itu akan merasakan adanya impuls. Artinya, dengan eksperimen yang sederhana, hanya menjatuhkan smartphone di atas kasur, kita bisa mengamati pertama percepatan gravitasi, yang kedua adanya impuls. Nanti kita sangkut pautkan, kenapa ada impuls, ada perubahan momentum, dan seterusnya. Dan ternyata ini bisa menjadi salah satu eksperimen yang menarik dan bisa dilakukan di rumah oleh mahasiswa kita nanti atau siswa kita. Nah, atau misalnya menggunakan tracker. Ya. Ya, membuat koordinat kartesian, kemudian kalibrasi, membuat titik massa, ya. Jadi posisi dan waktunya akan bisa dicari. Kita tentukan mulainya. Nah, dia mulai mengukur. Jadi tinggal kita klik, dia frame per frame. Yang menarik kalau kita perhatikan, ini plotnya ada terlihat Bapak Ibu, posisi X. Nanti kita bisa ganti menjadi posisi Y. Nah, ini posisi Y yang posisi dari benda yang jatuh tadi, bola yang jatuh tadi. Kita bisa lihat dan kita bisa langsung analisis Bapak Ibu menggunakan software ini. Oke. Nah, ini panduannya, mungkin kita akan lewat nanti di akhir saya akan ajarkan bagaimana. Dan ini saya lupa, linknya belum saya bagikan ya. Nanti mungkin saya akan kasihkan. Atau misalnya kita mau lihat gerakan bandul menggunakan smartphone. Smartphone-nya saya gantung, kemudian saya rekam. Selain itu saya sambungkan dengan laptop. Nanti akan terlihat. Saya jalankan. Terlihat ayunan dari smartphone ya. Dari sini kita bisa tentukan berapa periodenya, kemudian dari sana kita menentukan percepatan gravitasi. Dan ini bisa dilakukan di rumah. Ini saya eksperimen bareng anak saya. Atau menentukan gaya gesek statis gitu ya, menggunakan perangkat jadi hanya menggunakan ini nampan dan smartphone. Oke, nyala. Ketika dia naikkan, sudutnya juga naik, terukur oleh smartphone, terukur juga oleh laptop. Jadi ketika dia sudah bergerak, artinya dia akan hanya terukur sudut maksimalnya aja, ya. Ini hasil eksperimennya. Ya, jalan. Oke, dia naik. Ya, naik. Kemudian turun. Nah, sudut maksimalnya sekitar 30 derajat. Artinya dia adalah sudut maksimalnya ya. Sudut
maksimalnya, dan itu bisa mendeskripsikan istilahnya adalah dengan mu s itu adalah konstanta gesek sama dengan tangan teta. Nah, tetanya adalah 30 derajat. Atau misalnya menggunakan flight radar untuk mempelajari vektor gitu ya. Atau misalnya gerak melingkar menggunakan flight radar. Jadi benar-benar ini adalah flight radar ini website untuk mengetahui posisi pesawat di atas rumah kita atau di tempat lain berdasarkan peta Google Map. Ya. Dan saya menemukan di Kota Bandung sering ada pesawat yang muter-muter di atas danau, dan kemudian saya rekam. Kenapa belum mulai? Oh iya, tuh lihat. Ya, mohon diperhatikan. Dia gerak melingkar dan kita bisa ekstrak menggunakan tracker. Atau mengamati efek Doppler, Bapak Ibu. Misalnya kita menggunakan dua smartphone sebagai tone generator dan frekuensi, menggunakan Pipox dua-duanya. Saya eksperimenkan misalnya ini. Saya setting, kemudian saya nyalakan tone generatornya. Yang grafik atas ini adalah frekuensi yang terukur oleh frekuensi analyzer, yang di bawah dikonversi langsung oleh softwarenya menjadi kecepatan dari si benda atau sumber suara yang bergerak tadi. Awalnya yang terukur sebesar 1000 Hz, yang garis ini. Kemudian ketika tone generator berayun atau mendekat dan menjauh, dia akan langsung berubah. Coba perhatikan nanti. Nah, ini kalau membesar berarti mendekat, kalau mengecil frekuensinya berarti si tone generator menjauh. Ya, ini bisa kita gunakan digabungkan dengan ke laptop atau seterusnya. Atau, nah ini misalnya eksperimen di rumah menggunakan peralatan rumah, ya. Kita siapkan coklat, nampan dan penggaris. Kita gunakan open microwave namanya. Kita masukkan coklat ini ke dalam open microwave. Ambil dulu yang bagian bergeraknya, yang piringan yang bergerak tadi. Kita masukkan coklatnya, dan kita panaskan, jangan terlalu lama, 30 detik. Saya terlalu lama, hampir 1 menit. Hasilnya adalah lelehannya itu cukup besar, dan ketika saya ukur kira-kira dari situ simpul ke simpul yang lain itu sekitar 6,2 cm atau setengah panjang gelombang. Saya masukkan panjang gelombangnya adalah 2 kali 6,2 cm, dikalikan frekuensinya, saya akan dapatkan kecepatan sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Artinya pembelajaran ini bisa dilakukan di rumah oleh siswa kita yang memiliki perangkatnya kebetulan pakai microwave atau misalnya menggunakan smartphone, dan ternyata frekuensi kecepatannya sesuai dengan referensi, ya, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Atau mengukur intensitas cahaya menggunakan smartphone dan LED, ya. Atau mengukur medan magnet, ya. Kalau cahaya itu jaraknya intensitas cahaya sebanding dengan 1/r², kalau medan magnet itu sebanding dengan 1/r⁻3, ya. Oke. Nah, oke. Perlu saya latihkan, Bapak Ibu? Boleh, Pak. Jadi jika memungkinkan. Mohon maaf, Pak. Di sini ada
beberapa pertanyaan yang saya Ya, lihat. silakan. Mungkin bisa di ini sebelum lanjut jauh materinya. Yang pertama itu dari Ibu Ika Trisni. Ini mengenai OBS tadi Pak, Open Broadcast apa itu? Jadi yang pertama ditanyakan apakah aplikasi OBS bisa digunakan sebagai alat bantu dalam membuat video untuk YouTube? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kemudian ya yang kedua, apakah kamera pada OBS memerlukan hardware lain? Dan yang terakhir, bagaimana menentukan software OBS yang valid untuk diaplikasikan ke laptop? Ya, itu Pak. Ada 3 pertanyaan yang ini secara umum memang OBS ini bisa diaplikasikan ke YouTube, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung ke streaming, ya. Dengan syarat kita memberikan nanti kita harus mengambil key code dari YouTube yang kita miliki, kemudian juga perangkat yang lain, misalnya kamera atau misalnya langsung presentasi gitu ya. Atau apakah memerlukan hardware lain? Secara umum kalau webcam bisa langsung. Kalau DLSR dia perlu aplikasi lain. Atau kayak misalnya kalau EOS, Canon misalnya dia perlu EOS utility-nya atau yang lainnya. Tapi secara umum kalau kamera, webcam bisa langsung Bapak Ibu. Atau misalnya dia ada sambungan USB-nya gitu khusus gitu. Tapi secara umum kalau saya sendiri karena menggunakan webcam, saya tidak terlalu banyak masalah dengan hardware yang lain. Tapi beberapa kamera digital membutuhkan. Kalau untuk yang valid untuk laptopnya sendiri ya secara umum itu sudah kerjaan dari OBS-nya sendiri. Jadi laptop yang ini sih secara umum yang nggak banyak masalah sih. Tapi kita download saja dari websitenya langsung, website OBS-nya. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih atas ini jawabannya. Ibu Ika Trisni. Ya, silakan. Mungkin sudah terjawab pertanyaannya, Bu? Oh, sepertinya ada gangguannya. Selanjutnya, pertanyaan lagi ini dari Pak Amran terkait ini tadi pemaparannya. Apakah blended learning yang dikembangkan oleh Bapak tidak membebani mahasiswa dari segi pulsa data dan kecepatan transfer data, mengingat begitu banyak konten-konten berkaitan satu dengan lainnya? Nah, ya itu juga masalah Pak. Ya, dan saya juga sejujurnya bahkan kami di Pulau Jawa sendiri bermasalah dengan itu. Jadi saya nggak bisa bohong kalau misalnya nggak masalah, nggak. Bahkan mahasiswa saya juga protes Bapak Ibu. Ya, aduh katanya ini Pak, saya belum punya pulsa, nggak bisa ikatan kuliah gitu kan. Saya daripada akhirnya saya memilih sekarang lebih banyak menguploadnya ke YouTube. Bukan karena saya berani atau materi kuliah saya sudah bagus, enggak. Justru ini mahasiswa misalnya ketika saya kemarin presentasi lewat Zoom gitu, mereka bilangnya, Pak, diupload enggak? Saya lebih enakan diupload karena bisa berulang-ulang katanya. Kalau sekali penjelasan nggak ngerti, katanya. Ada juga yang apa nggak bisa misalnya. Nah itu salah satu, kalau bahasa saya sebijaksana mungkin kita Pak memilih yang mana gitu. Tapi salah satu yang saya akali Bapak Ibu, saya menggunakan OBS itu tujuannya mencampur beberapa video misalnya gitu ya. Video kita, video soal, video pengerjaan slide-nya, pengerjaan jenis soal, ada video kita dalam satu frame yang sama dan bisa direkam. Akhirnya mahasiswa bisa melihat beberapa sumber informasi yang bisa mereka baca gitu. Sambil juga saya uploadkan misalnya di digital library kampus misalnya, atau repository kampus, atau di sekolah, atau di Google Site juga bisa Bapak Ibu. Kalau website sendiri kan harus bayar domain, setiap tahun harus diaktifkan. Ya, saya termasuk orang yang paling malas kalau bagian itu.
Saya pakai yang murah saja dan mudah, pakai Google Site gitu, saya upload di sana. Tapi nggak bertahan lama karena malas nulis gitu. Ya butuh konsistensi juga sebenarnya. Oke, kalau ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Iya Pak, untuk sementara yang dari chat 2 itu Pak. Iya oke. Iya, mungkin bisa langsung lanjut ke simulasi Pak untuk kita lihat secara langsung seperti apa penerapannya. Oke. Ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Ini saya akan sharing. Saya punya aplikasi namanya Termino. Ini khusus untuk fisika sebenarnya. Saya mau kok nggak muncul ya. Sepertinya ini apa? Karena terlalu banyak kamera yang saya pakai, jadi softwarenya nggak bisa membaca. Bentar, mohon. Nggak bisa ternyata. Jadi gini Bapak Ibu, khusus untuk mungkin ada beberapa di Bapak Ibu yang suka dengan nuklir atau misalnya mengajarkan nuklir atau tentang kosmologi atau astronomi gitu. Nah, ada satu topik berkaitan dengan radiasi. Bahwa di bumi ini atau di alam semesta ini radiasi selalu ada, namanya radiasi kosmik. Radiasi sinar alfa, beta, gamma dari alam semesta ini. Nah, salah satu sensor yang bisa mendeteksinya adalah kamera. Kamera itu ada keping pendeteksi menjadi gambarnya itu namanya CMOS. Dia bisa mendeteksi kalau ada radiasi kena ke kepingan CMOS tadi. Nah, ini software Termino Particle Detector ini bisa ini. Tapi karena terlalu banyak colokan ini kayaknya nggak kedeteksi ini satu kameranya. Nah, tapi intinya adalah nanti dia akan menggabungkan gambar yang tadinya ribuan menjadi satu gambar dan nanti akan terlihat bahwa warna buram, kalau misalnya saya contohkan ini aja ya Bapak Ibu. Nah, kamera saya kan ada ya. Nah, saya lagi dadah. Nah, kalau saya tutup, ya saya kan lagi ini ya, lagi lambaikan tangan. Nah, kalau saya tutup, coba perhatikan Bapak Ibu dalam gambar saya, atau saya buramkan, saya tutup dengan ini. Nah, aslinya itu ada titik-titik citra yang sepertinya itu kayak rusak gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, tadi ter-unmute ininya. Oh iya. Bentar, saya sharing aja dari sini ya. Kamera saya mana ya? Switch kamera. Oh, nggak bisa. Nah, ini. Nah, kalau saya tutup kamera yang depan ini, yang di depan saya di laptop, saya tutup. Nah, sebenarnya dia terlihat ada titik-titik yang seperti error. Itu sebenarnya bukan error dari alatnya, tetapi radiasi kosmik di alam semesta ini itu terdeteksi Bapak Ibu. Dan software ini gratis, dihasilkan oleh 2 orang ayah dan anak, ayah dan putrinya. Dia lulusan dari Universitas New York untuk membuat aplikasi ini, ya. Dan mereka membagikan secara bebas dan untuk melihat adanya radiasi. Saya sudah sering membuatnya, dan kalau di lab kami ada satu radiasi cesium. Ketika kami dekatkan radiasi cesium ke kamera, itu ada garis merah, ada blank warna hijau dan seterusnya. Itu menunjukkan adanya radiasi alfa, beta dan kosmik.
Ya, bahkan beberapa sumber misalnya yang lain bisa mendeteksi adanya radiasi radium dan yang sinar gamma, Mat. Oke. Oke. Ini adalah tracker yang saya sekarang sedang buka. Ini diinstal dan mudah Bapak Ibu. Saya akan masukkan video, misalnya gerak parabola ya Bapak Ibu. Bentar. Masukkan, dia loading, ada frame-nya sebanyak sekitar 50-an. Coba perhatikan, ini adalah saya, maafkan bajunya pakai pakaian di rumah. Ini melempar bola dan dia terlihat gerak parabola. Kemudian saya ingin lihat kapan saya mulai melemparkan ketika lepas dari tangan. Nah, dari sini kita bisa tambahkan satu per frame yang lain terlihat, balik lagi bisa, oke, dan kemungkinan bola lepas pada saat ini. Oke, saya tinggal klik dan menjadikan frame yang ini sebagai frame pertamanya. Oke, jadi yang garis hitam ini pindah. Kemudian karena dia gerak parabola dalam 2 dimensi, saya akan membuat koordinat kartesian. Tinggal klik, muncul koordinat kartesiannya, saya pindahkan sini sebagai titik nolnya. Oke, kemudian saya buat kalibrasi. Nah, kebetulan sebelum merekam saya buat kalibrasi ada di dinding warna hitam ini. Ini selotip warna hitam sepanjang 20 cm. Saya klik yang tadi ini kalibrasi. Ya. Nah, udah selesai. Nah, tinggal pencet shift, keluar kotak ya Bapak Ibu. Untuk memulai di sini ujung atas. Oke. Klik lagi ujung bawah. Klik lagi ujung bawah. Belum. Oke. Nah, ini satuannya meter, saya ubah menjadi 0,2 meter. Udah jadi. Kemudian setelah itu saya buat masa titik. Masa titik untuk melihat posisi terhadap waktunya. Di sini kurvanya saya punya ini ya, kurva X saja. Padahal dia bisa sampai 3 plot. Klik saja plotnya, kita pilih menjadi 2. Ini ada X dan Y. Pindahkan, bahkan kalau ini ganti juga boleh. Ya, ini menjadi Y misalnya, yang bawah menjadi X, boleh. Bisa diubah, ini juga bisa dipindahkan sehingga terlihat lebih jelas. Oke. Nah, kita mulai lagi dari awal. Nah, kita bisa mendeteksi secara otomatis sebenarnya. Ya, jadi kita tinggal pencet Ctrl, Shift. Nah, ini yang tadinya kotak jadi bulat. Atau pencet Shift saja untuk manual. Nah, saya akan manual. Saya klik di sini untuk manual. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, 8, 9, 10, ya. Terus saja sampai selesai. Ya, ini kalau videonya panjang ya lumayan, tapi kalau pendek ya cepat. 15, 16, 17, 18, 19. Kalau mau ke bawah juga nggak apa-apa, 20. Coba perhatikan Bapak Ibu, kurvanya. Nah, ini dia yang menarik. Kurvanya, kurva Y ini kan seperti gerak parabola ya. Sedangkan kurva X itu dia lurus saja. Sebenarnya gini, kita bisa analisis dulu misalnya kurva Y. Caranya gimana? Nah, tinggal kurvanya saja kita klik kanan.
Kemudian maaf, kok nggak bisa? Oh di bawah nggak kelihatan. Ada analisis ini, ada analisis. Ini proses ini terlihat kan Bapak Ibu? Pak Syarif? Kelihatan Pak? Semua prosesnya kelihatan ya, termasuk yang data tools ini kelihatan? Ya, terlihat Pak. Ya. Oke, terlihat. Terima kasih. Oke, ya. Nah, kita dapatkan datanya nih Bapak Ibu. Ya, datanya, kemudian kita mau menganalisis ya, kita tinggal klik analisis. Fitting kurva atau kurvit ya. Nanti kita bisa buat garis lurus atau misalnya kita pilih aja eksponensial, dia langsung kerja. Itu, nggak usah atau parabola. Oke, kurva parabola dia langsung dapatkan kurvanya. Walaupun ini persamaan ini kan sama aja ya, sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Nah, ini sama aja dengan G minus G per 2 kali T kuadrat tambah V0T. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu nih, minus G per 2-nya adalah minus 5,4. Kalau dikalikan berarti 10,8. Percepatan gravitasinya 10,8, lebih 1 ya. Tapi nggak apa-apa. Itu mau diubah-ubah bisa ini ya. Ya Allah, bentar. Mohon maaf Pak, untuk perhitungannya itu belum tertampil Pak. Dia auto fitting Pak. Jadi dia auto fitting. Jadi kita tinggal klik analisis saja.